Penyidik Kejati Sulut kembali periksa Bupati Sitaro. Guru honorer ungkap rasa kecewa bila tak lagi mengajar di tahun 2027. Pemprov Gorontalo cek kesiapan mes haji. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Devis Pinontoan, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Cynthia Ingrid Kalangit, kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada Rabu pagi. Ini yang ketiga kalinya orang nomor 1 di Kepulauan Sitaro diperiksa Kejati terkait kasus dugaan korupsi bantuan stimulan erupsi Gunung Ruang. Kasus dugaan korupsi bantuan stimulan erupsi Gunung Api Ruang terus bergulir di Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara. Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro Cynthia Ingrid Kalangit akhirnya resmi ditetapkan tersangka dan ditahan setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam. Di kasus ini Kejati Sulut juga sebelumnya telah menetapkan 4 orang tersangka, salah satunya mantan PLT Bupati Sitaro Joy Oro. Total sudah 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Cynthia Kalangit langsung menggunakan rompi merah muda dan digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Malendeng dan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Hari ini kami tim penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan upaya paksa antara lain penetapan tersangka dan penahanan. Teman-teman tahu bahwa ini adalah tindak lanjut dari para tersangka sebelumnya yang sudah kita jadikan tersangka dalam kasus penyaluran dana siap pakai bencana alam musibah Gunung Ruang, ya. Dan dalam rangka kepentingan penyidikan dan istilahnya berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka, yaitu dalam hal ini CIK selaku Bupati Sitaro diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi pada penyaluran bantuan dana siap pakai perbaikan kembali rumah rusak pada bencana Gunung Api Ruang di Kabupaten Sitaro tahun anggaran 2024. Diketahui dari hasil audit, total kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi bantuan Gunung Ruang sebesar 22 miliar rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Manado berhasil menangkap tersangka kasus pengeroyokan dengan senjata tajam yang terjadi di Kelurahan Singkil, Kota Manado pada 27 April 2026 lalu. Polresta Manado berhasil mengungkap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang terjadi di wilayah Kelurahan Singkil 1, Kecamatan Singkil, Kota Manado. Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin 27 April 2026 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Sungai Musi, tepatnya di seputaran pabrik Manguni, Kelurahan Singkil 1. Korban dalam kejadian tersebut adalah lelaki inisial JVP umur 26 tahun, warga Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, polisi telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu HG 19 tahun, MRFA 21 tahun, AG 19 tahun, lelaki AS 18 tahun, lelaki FM 17 tahun, dan 1 pelaku inisial J masih DPO. Kapolresta Manado menjelaskan bahwa peristiwa bermula saat korban dan para tersangka berada di sebuah acara pesta pernikahan dan mengkonsumsi minuman keras. Akibat pengaruh minuman keras, terjadi kesalahpahaman yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan secara bersama-sama. Suatu komitmen tegas, komitmen bersama antara kami dari jajaran Polresta Manado
dengan unsur pemerintahan Kota Manado dan juga para tokoh masyarakat, tokoh agama. Ketika para pelaku yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, kemudian pengeroyokan, menggunakan senjata tajam sehingga membahayakan nyawa daripada masyarakat lain, dan pada saat proses pengungkapan tersangka berusaha melarikan diri ataupun melawan petugas, tentunya kami akan memberikan tindakan tegas terukur. Dalam penanganan perkara ini, petugas mengamankan barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis pisau badik. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, tim Densus 88 Anti Teror menangkap 8 terduga teroris di Kabupaten Parigi Motong dan Poso. Ke-8 terduga teroris ini merupakan sel tidur jaringan MIT Poso. Penangkapan terduga teroris dilakukan di Desa Tomoli Utara, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Motong. Selain itu, penangkapan juga dilakukan di Kabupaten Poso. Dari 8 terduga teroris ini, 4 diamankan di Parigi Motong, serta 4 sisanya di Kabupaten Poso. 8 terduga teroris ini merupakan jaringan sel tidur dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Sementara proses penangkapan di Desa Tomoli Utara, Kecamatan Toribulu, terduga anggota teroris tidak melakukan perlawanan. Usai diamankan, petugas langsung melakukan penggeledahan di rumah terduga. Dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 6 bilah parang, handphone, serta kartu ATM. Kepala Dusun 1 Desa Tomoli Utara, Jufri Haruji bilang, warga yang diamankan sehari-hari bekerja sebagai penjual buah dan dikenal berbaur dengan masyarakat sekitar sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Menurutnya, penangkapan tersebut mengejutkan warga setempat yang selama ini tidak mengetahui adanya aktivitas mencurigakan. Terjadi apa tadi di wilayahnya Bapak itu? Penangkapan saudara Aci. Pak, di tanggal 6 bulan 5 2026 ini ada penangkapan dari pihak Densus 88. Pak, boleh diceritakan kesehariannya beliau, Pak? Kalau saudara Aci ini dia tiap hari ini jual beli buah dari kopra, mangga, rica, pete, jengkol, pokoknya dia berupa buah dia beli semua. Kalau yang bersangkutan di lingkungan ini bermasyarakat seperti masyarakat pada umumnya. Cuman yang membedakan itu dia pedagang buah di sini. Saat ini terduga teroris telah dibawa oleh tim Densus 88 untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan ini diduga berkaitan dengan jaringan kelompok teroris yang dikategorikan sebagai sel tidur. Aparat keamanan masih melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut. Rolis Muklis, Kompas TV Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Informasi lainnya, tim Ditpol Air Polda Gorontalo bersama Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan sianida yang masuk melalui jalur laut di wilayah Gorontalo Utara. Pengungkapan ini berawal dari informasi adanya kapal mencurigakan yang datang dari Filipina dengan membawa sianida. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 77 karung sianida ilegal dengan berat total 6 ton. Petugas juga menyita 3 unit kendaraan dan 1 kapal tanpa nama yang digunakan dalam aksi penyelundupan. 4 unit 18 PK. Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 April 2026, kurang lebih sekitar pukul 01.40 dini hari WITA. Kami mendapatkan informasi terkait akan adanya kapal yang masuk melalui jalur laut, ya. Diduga membawa bahan kimia berbahaya jenis sianida, di mana kapal ini berlayar dari Filipina menuju ke perairan Gorontalo. Kemudian setelah kita lakukan penegakan hukum, kami mengamankan ada 4 orang. 4 orang ini adalah 1 orang warga negara Indonesia dan 3 orang lagi adalah warga negara Filipina.
Kini keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan konsulat Filipina terkait tersangka warga negara asing serta menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan di perairan Gorontalo. Fikar Buntuan, Ramatia Arjoyo, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi terkait guru honorer ungkap rasa kecewa bila di tahun 2027 tak lagi mengajar. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado melaporkan adanya sejumlah orang tua yang diduga melakukan eksploitasi terhadap anak-anak mereka dengan meminta mereka berjualan di sejumlah titik ramai seperti lampu merah dan pintu masuk pusat perbelanjaan. Kondisi ini dinilai memprihatinkan sehingga penindakan terpaksa dilakukan sebagai upaya memberikan efek jera kepada para orang tua. Berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Manado, Dinas P3A melakukan penertiban terhadap para pedagang liar yang diduga melibatkan anak-anak dalam aktivitas jual beli di ruang publik. Kepala Dinas P3A Kota Manado menyampaikan penertiban ini tidak hanya berfokus pada penindakan, namun juga diiringi dengan pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dinas P3A mencatat sepanjang bulan April saja penindakan telah dilakukan sebanyak 81 kali. Setelah dilakukan asesmen, ternyata ada orang tua di situ yang turut membackup kegiatan itu dilaksanakan. Nah, kami mengambil langkah hukum dengan melaporkan ke PPA Polres Kota Manado karena kami menduga ada unsur eksploitasi di sana. Nah, biarlah nanti penyidik di PPA Polres Kota Manado yang akan menentukan seperti apa. Dan yang kami dapat laporan dari penyidik bahwa mereka ini orang tua ini dikenakan wajib lapor. Kondisi ini dinilai terjadi akibat faktor ekonomi dari para orang tua. Namun demikian, Dinas P3A menghimbau agar pihak orang tua tidak memanfaatkan anak-anak mereka ketika berjualan di tempat-tempat seperti lampu merah. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Rencana penghapusan guru honorer pada tahun 2027 menimbulkan rasa kekecewaan bagi para guru. Pasalnya selama ini mereka telah berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebijakan tersebut dinilai perlu untuk dikaji kembali guna mempertimbangkan nasib para guru honorer. Munculnya wacana penghapusan guru honorer pada tahun 2027 mendatang mengejutkan bagi sejumlah guru honorer. Mereka mengaku kecewa dengan adanya kebijakan pemerintah itu. Meski memahami bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari penataan birokrasi, namun hal itu dinilai tidak berpihak kepada guru honorer. Di SMA Negeri 9 Manado, guru honorer yang tidak masuk dalam Dapodik hanya bisa berharap jika pemerintah dapat mengkaji kembali kebijakan penghapusan guru honorer di tahun mendatang. Apalagi belum pasti informasi terkait rekrutmen CPNS dan P3K untuk formasi guru. Tanggapan saya sendiri, itu adalah hal yang cukup disayangkan ya dari pemerintah karena kita ini sebagai guru honorer ini sudah mengabdi agak lama di sekolah ini dan belum ada kepastian status. Bagaimana ke masa depan kami ke depan. Untuk harapan ke depan ya semoga pemerintah bisa mengkaji kembali kebijakan tersebut agar bisa mempentingkan masa depan kami guru-guru honorer yang masih setia dan mengabdi di sekolah ini. Ya kalau pemerintah ambil langkah penghapusan tentunya agak sedikit istilah kecewa dah. Soalnya ada persyaratan kalau mau masuk di Dapodikto itu harus pengabdian dulu sekitar 1 atau 2 tahun, dan ini kebetulan sudah melebihi waktu yang ditentukan pengabdian, tapi ada wacana penghapusan. Jadi sedikit agak kecewa. Meski tetap akan mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, namun penghapusan guru honorer dinilai sangat memberatkan bagi pelayanan pendidikan di sekolah. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Sementara di Sulawesi Selatan, guru honorer di SMP Negeri 24 Makassar meminta pemerintah mengkaji ulang rencana penghapusan guru honorer di sekolah negeri mulai tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai tidak adil, terutama bagi tenaga pengajar yang telah lama mengabdi. Salah satu guru honorer, Nabila, mengaku telah mengajar sejak tahun 2023 di SMP Negeri 24 Makassar. Ia mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan menjadi bagian dari tenaga pendidik yang terdampak isu kebijakan tersebut. Terkait kabar larangan guru honorer mengajar di sekolah negeri pada 2027, Nabila menyebut informasi tersebut sudah lama beredar, meskipun masih simpang siur. Meski demikian, ia bersama guru honorer lainnya berharap pemerintah tidak serta-merta menerapkan kebijakan tersebut tanpa mempertimbangkan nasib para tenaga pengajar. Menurut Nabila, banyak guru honorer yang telah lama mengabdi dan menggantungkan hidup dari profesi tersebut. Jika kebijakan itu diberlakukan tanpa solusi, maka akan berdampak besar pada kehidupan mereka. Ya, itu kan beritanya sudah lama ya Pak, bersimpang siur bahwa guru honorer akan diberhentikan. Tapi untuk di tahun 2027 mungkin kami guru honorer berharap pemerintah mempunyai kebijakan untuk kami agar memberikan ruang atau memberikan kami keuntungan sebagai guru honorer terkait edaran tersebut, supaya kami kan sudah lama juga mengabdi di sekolah Pak, karena kami berpikir kalau setelah surat edaran itu dilaksanakan, kami bekerja apa lagi, mau mencari sekolah atau mau mencari pekerjaan yang baru lagi begitu. Ia pun berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi yang adil dan berpihak pada guru honorer, seperti skema pengangkatan, pelatihan, atau kebijakan lain yang memberikan kepastian. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, kenaikan harga minyak kelapa terjadi di sejumlah pasar tradisional di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Lonjakan harga ini diduga dipicu oleh meningkatnya biaya bahan pendukung seperti plastik kemasan yang turut mempengaruhi harga jual minyak kelapa di tingkat pedagang. Salah satu pedagang di pasar tradisional 23 Maret Kota Mobagu, Sulawesi Utara, kenaikan harga minyak kelapa ini sangat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Pedagang menyebut pembeli kini mulai mengurangi jumlah pembelian akibat harga yang terus merangkak naik. Para pedagang terpaksa menyesuaikan harga jual karena harga pembeli dari distributor mengalami kenaikan. Minyak kelapa curah misalnya, sebelumnya dijual dengan harga Rp18.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Selain minyak kelapa curah, minyak kelapa lainnya juga mengalami kenaikan berkisar Rp2.000 per liternya setiap kemasan. Meski demikian, untuk minyak goreng kita dari pemerintah dijual dengan harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter. Ya, dengan adanya kenaikan minyak kelapa, ya beli masyarakat berkurang, menurun sekali. Apalagi ini bahan-bahan pokok semua naik, bukan cuma minyak kelapa. Selain minyak dari pemerintah subsidi, semua minyak naik. Cuma yang subsidi yang masih di bawah harga. Kelapa curah berapa, Bu? Kalau minyak kelapa curah sementara sekarang Rp22.000 per kilo. Sebelumnya? Sebelumnya cuma Rp18.000. Kalau yang kemasan lain? Kemasan naik Rp22.000 per liter. Selain minyak, kalau minyak subsidi ya masih harga normal dari pemerintah. Pedagang berharap pemerintah segera menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. Pasalnya selain minyak kelapa, sejumlah bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan harga yang berpotensi semakin membebani masyarakat. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, informasi kampus Unima gelar halal bihalal, gaungkan kerukunan dan toleransi akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Universitas Negeri Manado menggelar halal bihalal di lingkungan kampus pada Selasa sore. Kegiatan silaturahmi yang diikuti mahasiswa lintas agama ini menggaungkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama.
Kegiatan halal bihalal di lingkungan kampus Unima menghadirkan penceramah Kepala Kanwil Kemenak Sulawesi Utara, Ulias Taha, selain dihadiri Rektor Unima dan Civitas Unima di Tondano. Ratusan mahasiswa muslim hadir dan antusias mendengarkan ceramah dari Kakanwil Kemenak Sulut yang isinya mendorong dan menggaungkan kerukunan dan toleransi bagi antar mahasiswa. Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat di kegiatan halal bihalal, mempererat ukhuwah, meneguhkan toleransi sebagai kampus yang unggul dan harmonis. Suasana keakraban dan persaudaraan sangat terlihat di kegiatan kali ini. Suasana keakraban dan persaudaraan sangat terlihat di kegiatan ini, apalagi hadir juga puluhan perwakilan mahasiswa Kristen, Katolik, dan Advent. Ulias Taha, Kakanwil Kemenak Sulut mengapresiasi kegiatan halal bihalal di lingkungan kampus yang menyatukan mahasiswa lintas agama. Apa ini penting? Ini dalam rangka bagaimana tidak hanya sekedar membangun kualitas keberagamaan dari umat muslim, tetapi juga membangun kualitas keberagaman dalam agama, di mana di halal bihalal ini bisa hadir tidak hanya muslim yang merayakan halal bihalal, tapi juga orang non muslim, dan bahkan dukungan dari pimpinan Unima yang luar biasa, Pak Rektor hadir langsung dan bahkan memberikan support, apresiasi. Sementara Rektor Unima Philip Kambe menegaskan, toleransi di lingkungan kampus bukan hanya sekedar slogan, melainkan sudah menjadi komitmen bersama membangun lingkungan akademik yang harmonis dan inklusif. Menurut saya juga ini acara yang sangat penting karena dengan acara seperti ini kita bisa menjalin kerukunan, mempererat tali persaudaraan baik antara mahasiswa dengan dosen, dosen dengan pimpinan, pimpinan dengan organisasi muslim yang ada di Sulawesi Utara, jadi dalam lingkup kebersamaan. Kegiatan seperti ini rutin digelar setiap tahun oleh kampus Unima di Tondano dengan tujuan utama menumbuhkan rasa kebersamaan dan toleransi bagi generasi muda Unima. Doni Arai, Kompas TV Minasa, Sulawesi Utara. Pelaksanaan ujian sumatif akhir jenjang atau USAJ tingkat SD SMP di Kabupaten Minahasa berjalan lancar. Ujian sumatif diikuti 4.233 siswa SD dari 341 sekolah dan 2.862 siswa dari 103 sekolah menengah pertama. Ujian sumatif akhir jenjang hari ketiga berjalan lancar dan tertib. Seperti di SMP Negeri 2 Tondano pada Rabu pagi, ujian diikuti dengan antusias oleh 91 siswa kelas 6. Tampak para siswa-siswi begitu serius menjawab lembaran soal dengan mata pelajaran IPA dan seni budaya. Sebelumnya pada Senin dan Selasa dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Agama, dan Matematika. Pihak sekolah menyampaikan persiapan menuju USAJ ini telah melalui berbagai tahapan lewat pembekalan pelajaran tambahan. Persiapan anak-anak mengikuti ujian sumatif akhir sekolah untuk tahun ini kita mempersiapkannya dalam hal tambahan pelajaran khusus materi ujian, tapi sudah disusun dalam bentuk mengacu pada soal-soal TKA. Jadi persiapannya kenapa? Karena untuk soal-soal TKA, untuk soal-soal ujian sekolah ini sudah mengacu juga pada bentuk soal-soal TKA. Dan kita persiapannya pembelajaran tambahannya sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan. Ujian sumatif ini bertujuan untuk mengukur capaian kompetensi siswa serta tolak ukur untuk menuju ke jenjang pendidikan berikutnya. Atau bersama pada akhirnya akan mengukur bagaimana capaian pembelajaran di sekolah masing-masing, baik di tingkat sekolah, kemudian nanti akan diukur kita rata-rata di tingkat kabupaten, sehingga kita bisa melihat capaian pembelajaran kita di Kabupaten Minahasa ataupun di sekolah masing-masing sampai mana, tuntas atau ada yang belum. Pelaksanaan ujian akan berlangsung hingga Jumat, sementara untuk capaian kelulusan akan diumumkan pada Juni mendatang. Tim Liputan, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Berita lainnya, ekonomi Sulawesi Utara tumbuh 5,54% pada triwulan 1 tahun 2026. Sektor akomodasi, makan dan minum disebut sebagai kontributor terbesar yang turut digerakkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
subscribe 1.200. Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara menyebut pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2026 tumbuh cukup baik dengan raihan 5,54% pada triwulan 1 tahun 2026. Pada rilis BPS 5 Mei 2026, diungkapkan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi itu adalah baiknya kinerja akomodasi makan dan minum yang memberikan kontribusi 20,58%. Kepala BPS Sulut menyebut hadirnya SPPG menjadi salah satu faktor utama dari tingginya kontribusi sektor akomodasi makan dan minum. SPPG itu berdasarkan data itu kan terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2025 akhir itu berapa? 7 ya? 7 SPPG ya? 7. Nah, sekarang sudah 67. Jadi peningkatan 167 sudah ya. Nah, ini kan suatu yang biasa dan kalau nggak salah sampai 500 miliar ini spendingnya, sehingga itu memang mendongkrak banget kepada pertumbuhan ekonomi. Meski mencatat pertumbuhan, Kepala BPS turut memberi catatan terhadap sisi belanja pemerintah yang dinilai belum optimal di awal tahun. Menanggapi hal ini, Reza Dotulong, Kepala Biro Ekonomi Sulut menyebut, pemerintah kini sedang berupaya melakukan akselerasi termasuk mempercepat sejumlah proyek pembangunan. Pemerintah provinsi tentunya melakukan percepatan realisasi APBD Induk 2026. Bahkan sudah juga menghimbau kepada seluruh kabupaten kota tentunya dengan berdasarkan performance based budgeting, artinya kinerja yang sudah kita targetkan, kita percepatkan realisasi anggaran, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan jalan, pembangunan sekolah, tentunya bukan cuma yang berasal dari APBD, tetapi juga program-program Bapak Presiden. Selain sektor akomodasi makan dan minum, BPS mencatat kontribusi juga turut disumbang oleh sektor jasa keuangan dan asuransi serta sektor transportasi. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, 131 mantan narapidana di Kabupaten Minahasa Utara mendapat pelatihan pembinaan kemandirian budidaya ikan air tawar dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Manado. Program yang tengah berjalan ini ialah program budidaya ikan nila yang dikelola langsung oleh klien permasyarakatan Bapas Manado atau mereka yang tengah menjalani pembimbingan, pendampingan atau pengawasan dari Bapas Manado. Seperti warga binaan klien permasyarakatan yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat maupun cuti menjelang bebas. Program budidaya ikan nila ini berlokasi di Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Minahasa Utara, dan sudah berjalan hampir 1 tahun lamanya. Menurut Kepala Bapas Kelas 1 Manado, Maruli Simbolon, program pembinaan ini merupakan program Gria Abipraya atau program rumah singgah untuk pembinaan para klien permasyarakatan bertujuan agar mereka mandiri, produktif, dan dapat reintegrasi kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Ada 131 orang. Tentunya proses pembimbingan ini adalah bagian dari pembinaan kelanjutan ketika mereka atau klien ini masih berada di lapas. Tentunya menjadi tanggung jawab kami di Balai Pemasyarakatan, teman-teman PK untuk melanjutkan proses pembinaan dan pembimbingan. Dan kebetulan kami sengaja di wilayah Minut, kami sengaja mengambil perikanan. Karena potensi yang ada di Minut, kemudian potensi atau pekerjaan berlatar belakang dari warga binaan atau klien pemasyarakatan kita itu adalah para pembudidaya ikan air tawar. Sementara itu, Ketua Kelompok Klien Permasyarakatan Bapas Manado mengatakan mereka berterima kasih kepada Bapas Manado yang telah memberikan pembinaan serta memberikan ruang bagi mereka dalam membudidayakan ikan nila. Dan menurut kami pekerjaan ini sangat baik karena berdasarkan hasil yang kami dapat, ini bisa memberikan nilai tambah barangkali, terutama bagi kami klien yang sudah berkeluarga, tentu. Iya, jadi kami sangat berterima kasih, bersyukur ada pembina kami, terutama dari Bapas yang sudah menginisiatif membuat acara ini, membuat kami boleh mendapatkan nilai tambah lah.
Menurutnya, program budidaya ikan nila di Minahasa Utara ini sangat bermanfaat sebagai modal mereka setelah menjalani proses bebas sebagai warga binaan. Budidaya ikan nila ini juga sangat menjanjikan, pasalnya untuk harga ikan nila saat ini berkisar di harga Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilogramnya. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi haji. Tetaplah bersama kami. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan pengecekan mes haji untuk calon jemaah. Sebanyak 611 calon jemaah dijadwalkan masuk asrama pada akhir pekan ini. Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan pengecekan fasilitas mes haji menjelang kedatangan calon jemaah. Sebanyak 611 calon jemaah haji akan masuk asrama pada Sabtu akhir pekan ini. 2 hotel yang berada di kawasan mes haji akan digunakan untuk karantina embarkasi antara. Sejumlah persiapan telah dilakukan untuk memastikan fasilitas dan pelayanan bagi jamaah berjalan maksimal. Meninjau itu, dan BKK juga kemarin sudah melakukan fogging tahap 1 ya Bu ya. Kemarin sudah semua kamar itu, hotel, tidak hanya hotel sih, seluruh ini sudah di fogging tahap 1 dan kita sudah 100% sudah ready untuk kesiapan menerima jemaah dan penginapan yang ada di hotel. Kita siapkan 2, Hotel El Madinah 120 kamar, kemudian di Jabal Huit itu 60 kamar. Jadi kita sudah selesai semua itu. Gubernur Gorontalo menyebut hasil pengecekan menunjukkan asrama haji siap digunakan untuk menyambut calon jamaah. Sekarang meninjau tempat penginapan, kamar yang akan ditempati oleh para jamaah calon haji kita. Mulai dari kloter 28 dan setelah ini kloter 30. Ini kondisinya seperti ini. Kira alhamdulillah cukup nyaman, dan dengan suasana seperti ini semoga ibadah para jamaah juga terus terjaga. Diharapkan proses embarkasi antara dapat berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi seluruh jamaah. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Perjalanan hidup yang penuh perjuangan akhirnya berbuah manis bagi Nurlina Wero. Perempuan 57 tahun asal Kota Sorong, Papua Barat Daya ini tak mampu menyembunyikan rasa haru dan syukurnya saat mengetahui dirinya mendapat panggilan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Selama 11 tahun menanti sejak mendaftar pada 2015, Nurlina menjalani kehidupan sederhana sebagai ibu rumah tangga sekaligus pedagang kecil. Bersama sang suami yang bekerja sebagai tukang, mereka mengandalkan penghasilan yang tidak menentu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kesehariannya, Nurlina membantu ekonomi keluarga dengan berjualan kecil-kecilan di rumah. Meski hidup dalam keterbatasan, Nurlina tak pernah menyerah untuk mewujudkan impiannya menginjakan kaki di Tanah Suci. Kesabaran dan konsistensinya akhirnya terbayar. Tahun ini namanya resmi keluar sebagai calon jamaah haji. Rencananya Nurlina akan berangkat pada 7 Mei menuju Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong sebelum diberangkatkan ke Bandara Deo Sorong dan melanjutkan perjalanan ke Makassar, kemudian akhirnya bertolak ke Arab Saudi. Bagi Nurlina, kesempatan ini bukan sekedar perjalanan spiritual, melainkan bukti bahwa harapan dan doa yang terus dijaga pada waktunya akan menemukan jalan. Ya, alhamdulillah sedikit banyak kita mensyukuri, karena kadang banyak, kadang sedikit, ya kita tidak bisa memastikan. Untuk haji tahun ini bagaimana perasaannya? Ya, alhamdulillah bersyukur, karena nggak bisa merasakan tahun ini nama keluar. Masalahnya sudah lama menunggu juga, jadi 11 tahun yang menunggu. 11 tahun. Kisahnya menjadi pengingat bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi selama disertai kesabaran, usaha, dan keyakinan.
Asharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Informasi berikutnya, 387 jemaah calon haji kloter 22 asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan tiba di Asrama Haji Sudiang, Makassar pada pagi tadi. Jemaah calon haji kloter 22 merupakan jemaah calon haji yang tergabung dalam pemberangkatan gelombang kedua di embarkasi Makassar, sehingga jemaah akan langsung diberangkatkan ke Jeddah. Selain itu, jemaah calon haji juga wajib untuk berpakaian ihram saat pemberangkatan. Memasuki pemberangkatan gelombang kedua di embarkasi Makassar, sebanyak 387 jamaah calon haji kloter 22 asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan tiba di Asrama Haji Sudiang, Makassar pagi kemarin. Setibanya di aula penerimaan, jamaah calon haji langsung mendapatkan pelayanan one-stop service. Berbeda dengan jamaah calon haji di pemberangkatan gelombang pertama lalu, untuk jamaah calon haji di gelombang kedua, jamaah calon haji akan diberangkatkan langsung ke Jeddah. Selain itu, sebelum diberangkatkan, jamaah calon haji wajib untuk berpakaian ihram. Untuk kloter 22, calon jamaah haji asal Kabupaten Bone ini akan diberangkatkan ke Jeddah pada Kamis dini hari. Hari ini di jam 08.00 tadi, kami telah terima kloter 22 dasar dari Kabupaten Bone sebanyak 387 jamaah dan tambah petugas 4, jumlah totalnya 393 ya. Dan semua alhamdulillah dalam kondisi sehat. Insyaallah nanti akan kami update pada saat kami berangkatkan nanti besok. Yang tadi berangkat ini aja kloter berapa? Yang berangkat kloter 21 ya, kloter 21 dari Sopeng. Terakhir di gelombang pertama? Terakhir gelombang pertama, ini masih gelombang kedua hari ini, sampai kloter 43 nantinya. Hingga saat ini sebanyak 7.849 calon jamaah haji embarkasi Balikpapan telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka tergabung dalam 20 kloter. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, seorang remaja asal Yogyakarta menjadi salah satu jemaah haji termuda yang berada di Tanah Suci. Di usia belia yang masih 14 tahun, ia kini bergabung dengan ratusan ribu jemaah haji Indonesia lainnya untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Fania Ulaya, siswi kelas 8 SMP IT Asalam Sanden, tercatat sebagai jemaah haji termuda dari Kabupaten Bantul pada musim haji tahun ini. Saat ini Fania telah tiba di Madinah dan mulai menjalani ibadah di Kota Nabi. Berasal dari Poncosari, Serandakan, Bantul, Fania datang ke Tanah Suci membawa kisah haru setelah kehilangan sang ayah yang wafat pada Maret 2025. Meski di usia yang masih belia, Fania menunjukkan kematangan dalam memaknai ibadah haji. Kepada tim Media Center Haji 2026, Fania mengaku perjalanan ini menjadi momen untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Menurutnya, perjalanan haji bukan sekedar ibadah ritual, namun juga proses pembentukan diri. Jadi tuh awalnya tuh kan bapak tuh udah sakit ginjal gitu kan, itu udah nggak bisa. Terus bapak melimpahkan ke aku. Nah, di situ kan kita dulu kan belum boleh tuh di usia 13, kita harus menunggu sampai 18 tahun. Terus akhirnya ada kabar kemarin 2025 akhir bulan November itu kalau ternyata umur 13 tahun tuh boleh. Terus habis itu kita langsung itu mengurus semuanya. Ibunda Fania tak kuasa menahan haru melihat putri sematawayangnya kini telah menjadi tamu aula di Tanah Suci. Ia menyebut perjalanan ini juga merupakan impian almarhum suaminya. Oh iya, pasti tak gandeng terus ini, Mas. Semoga jadi anak yang solehah, berbakti pada orang tua, tercapai segala cita-citanya nanti. Untuk kedepannya dapat jodoh yang soleh, dapat pekerjaan yang mapan, begitu. Kisah Fania ini menjadi pengingat bahwa panggilan ibadah haji tidak mengenal usia. Di masa remajanya, ia memilih menjadi tamu aula, membawa harapan dan doa menuju kehidupan yang lebih baik. Jihan Novita, Kompas TV Madinah, Arab Saudi. Sejarah dan perjalanan pembangunan kota Madinah ditampilkan di Pusat Riset dan Kajian Ilmiah Al-Madinah Al-Munawwaroh.
Di tempat ini, segala dokumentasi perjalanan panjang kota Madinah sejak dulu hingga kini sebagai pusat peradaban Islam tersaji untuk masyarakat yang mengunjungi pusat lembaga ini. Berikut laporan jurnalis Jihan Novita yang tergabung dalam tim Media Center Haji 2026 dari Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di kota suci Madinah, jejak sejarah tidak hanya tersimpan di tempat-tempat bersejarah saja, tetapi juga dirawat melalui riset dan kajian ilmiah. Seperti yang dilihat di belakang saya ini, tempat ini menjadi pusat penelitian yang berfokus pada sejarah, budaya, dan warisan di kota Madinah. Dan saya akan mengajak Anda mengenal lebih dekat sejarah kota Madinah dari Al-Madinah Al-Munawwaroh Research and Study Center. Berlokasi di kawasan Al-Khatim, Al-Madinah Al-Munawwaroh Research and Study Center ini menghadirkan berbagai kajian ilmiah yang mendokumentasikan perjalanan panjang Madinah sebagai salah satu pusat peradaban Islam. Seperti yang terlihat visual di belakang saya ini adalah suasana kota Madinah sekitar 150 tahun yang lalu, di mana kota ini masih dipenuhi oleh kebun dan juga pohon kurma di sekitarnya, dan ini merupakan jalan menuju ke Masjid Nabawi. Sementara di foto bawahnya ini adalah suasana kota Madinah terkini saat ini sudah sangat berbeda dengan suasana yang 150 tahun yang lalu, di mana di saat ini kota Madinah sudah dipenuhi oleh gedung bertingkat dan juga perkantoran. Dan saudara, di tempat ini juga diperlihatkan sejarah pembangunan Masjid Nabawi, dan ini adalah peletakan batu pertama dari proyek pelebaran Masjid Nabawi yang dilakukan oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz yang merupakan raja kelima Arab Saudi. Dan saudara, ini adalah dokumentasi dari proyek pelebaran Masjid Nabawi, di mana saat itu Masjid Nabawi dikelilingi oleh permukiman dan juga madrasah serta pasar. Dan ini adalah gambaran saat permukiman warga, pasar, dan madrasah ini dirobohkan, dan itu untuk dijadikan sebagai pelataran Masjid Nabawi yang saat ini dikunjungi dan dipakai atau digunakan oleh jemaah untuk sholat di Masjid Nabawi. Dan ini dilakukan, pelebaran ini memang karena banyaknya jemaah yang datang ke Masjid Nabawi. Iya, dan saudara, di tempat ini kita juga disajikan tontonan video yang memperlihatkan sejarah kota Madinah. Ya saudara, Al-Madinah Al-Munawwaroh Research and Study Center ini dibuka bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi otentik dan terpercaya tentang perkembangan kota Madinah. Dengan mengusung semangat pembaruan pengetahuan, tempat ini berupaya memperkuat keterikatan masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah dan budaya, sehingga bisa turut berperan dalam menjaga dan melestarikan warisan Madinah agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Dan tempat ini beroperasi setiap hari Minggu hingga Kamis, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang waktu Arab Saudi, dan tutup pada hari Jumat dan Sabtu. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya, Devis Pinontoan, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.